Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, izin rekan-rekan, izin memperhatikan tentang tugas membuat PPT tentang modul di bab 2 yang membahas tentang peralatan operasi KRDH. Sebelumnya izin melaporkan diri, nama Taruna Dewasa Satrio Aditya Kristanto dengan NIT 2020-4141 Prodi MTP 3B. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Yang pertama, pengoperasian Gardia. Pengoperasian Gardia adalah suatu kegiatan yang berawal dari persiapan administratif, baik administratif umum maupun administrasi teknik. Pemeriksaan Gardia baik dalam kondisi masih mati sampai pemeriksaan ketika Gardia sudah hidup. Lalu yang kedua, peralatan untuk mengoperasikan kereta rel diesel hidrolik atau KRDH. Peralatan ini antara lain berupa gagang meteran, lampu, suara, dan sebagainya. Adapun peralatan operasi yang dimaksud hamper sebagian besar ada pada kabin masinis. Peralatan itu dikelompokkan antara lain peralatan utama, peralatan pengereman, meteran, lampu indikator, dan saklar serta switch. Lalu di sini ada meja pelayanan. Di huruf A adalah master control atau pengendali utama yang di dalamnya ada panel master handle, reverser handle, dan key switch. Di huruf B di sini ada peralatan pengereman, yaitu di dalamnya ada panel pengereman udara dan pengereman hidrodinamik. Di C menunjukkan meter-meteran seperti speedometer, uh, uh, main receiver, dan lain-lain. Yang di D ini ada lampu indikator, dan di E adalah tombol dan switch. Lalu kita masuk ke pertama yaitu master control. Master control pada KRDH atau kereta rel diesel hidrolik adalah beberapa peralatan yang digabung menjadi satu. Peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis. Peralatan tersebut adalah sebagai peralatan yang berfungsi untuk pengatur tenaga, pengatur pengereman, dan peralatan deadman. Lalu cara mengoperasikan. Satu, sebagai gagang tenaga. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang tenaga, gagang ini harus digerakkan ke arah depan. Lalu gagang pengereman hidrodinamik. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang pengereman, gagang ini harus digerakkan ke arah belakang. Lalu gagang deadman. Apabila master control kita fungsikan sebagai gagang deadman, gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Yaitu selanjutnya adalah pembalik arah. Peralatan ini mempunyai fungsi sebagai pengatur arah gerakan dari kereta, yaitu arah maju, arah mundur, dan netral, atau disebut dengan reverser. Lalu kunci kontak. Kunci kontak adalah berfungsi sebagai switch untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Lalu di sini ada peralatan pengaman. Peralatan pengaman, pengereman atau deadman device adalah suatu peralatan yang berfungsi sebagai peralatan pengaman, pengereman, dan peralatan ini harus selalu dikerjakan oleh masinis sehingga dapat kita gunakan sebagai indikasi bahwa masinis dalam kondisi sadar dan siap menjalankan kereta sehingga dapat kita indikasikan dan dapat kita simpulkan bahwa masinis dalam kondisi baik dan siap. Lalu peralatan pengereman udara tekan. Peralatan pengereman meliputi beberapa peralatan, di mana masing-masing peralatan mempunyai fungsi dan kegunaannya. Adapun jenis peralatan pengereman tersebut antara lain, yang pertama adalah automatic brake valve atau gagang pengereman udara. Posisi penggunaan, yang pertama ada posisi pengisian, filling, posisi jalan atau running, posisi netral atau lap atau netral, posisi pengereman atau application, posisi pengereman darurat atau emergency brake. Lalu yang kedua adalah emergency brake valve atau katup pengereman darurat. Suatu peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api. Lalu kita masuk ke pengertian. Yang pertama adalah posisi pengisian atau filling. Posisi ini digunakan ketika KRDH hidup dan mengisi udara pada sistem pengereman setelah kebutuhan tekanan udara tercapai. Yang kedua adalah posisi jalan atau running. Posisi ini digunakan pada saat KRDH berjalan dan tidak memerlukan pengereman. Yang ketiga yaitu posisi netral atau lap. Posisi ini katup main reservoir dan brake pipe tertutup sehingga brake valve tidak bisa digunakan atau terblokir. Yang keempat adalah posisi pengereman atau application. Posisi ini digunakan pada saat melakukan pengoperasian pengereman, yaitu dengan menggerakkan gagang searah jarum jam. Yang kelima adalah posisi pengereman darurat atau emergency brake.
Pengereman darurat digunakan ketika kereta memerlukan pengereman dengan reaksi yang cepat. Emergency valve. Emergency valve adalah atau katup darurat adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk melakukan pengereman terhadap kereta api karena adanya bahaya terhadap perjalanan kereta api. Katup darurat ini tidak hanya terletak pada kabin masinis, tetapi juga ada pada ruang penumpang. Untuk mengerjakan peralatan ini, gerakan gagang katup darurat berlawanan arah jarum jam. Dengan mengerjakan peralatan ini, maka pengereman akan terjadi secara cepat, dan kereta juga akan berhenti secara cepat. Peralatan ini terletak pada meja pengendali masinis. Lalu kita masuk ke pengereman hidrodinamik atau hydrodynamic brake. Pengertian. Pengereman hidrodinamik adalah pengereman jenis yang pengeremannya menggunakan transmisi hidrolik. Yang kedua adalah parking brake. Pengereman parking adalah termasuk jenis pengereman pneumatik pada saat kerja hidup dan rem parkir tidak dikerjakan maka silinder rem terisi udara. Selanjutnya kita masuk ke meteran tekanan udara atau manometer udara. Yang pertama adalah tekanan udara pada tangki utama atau main reservoir. Tekanan udara pada main reservoir dapat dilihat pada manometer di bawah ini yang ditunjukkan pada jarum warna merah. Lalu kita masuk ke tekanan udara pada pipa pengereman atau brake pipe. Tekanan udara pada brake pipe ditunjukkan pada jarum warna putih. Jadi dari indikator atau panel yang gabungan antara main reservoir dan brake pipe, di sini main reservoir digambarkan pada jarum berwarna merah dan brake pipe pada jarum warna putih. Lalu kita masuk ke tekanan udara pada silinder rem atau brake cylinder. Tekanan udara pada silinder rem ditunjukkan pada jarum warna hitam. Lalu kita masuk ke beberapa meteran, yaitu yang utama adalah meteran tegangan listrik atau voltmeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Yang kedua adalah meteran arus listrik atau ampermeter. Peralatan ini berfungsi untuk memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator. Yang ketiga adalah meteran bahan bakar. Peralatan ini berfungsi untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Penunjukan meteran ini hanya memberikan informasi bahwa persediaan bahan bakar dalam tangki. Yang keempat adalah penunjuk kecepatan atau speedometer. Peralatan ini berfungsi untuk memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan atau kecepatan yang tercantum dalam aturan pengoperasian. Jadi meter ini harus dalam keadaan berfungsi dengan baik agar kita sebagai awak sarana dapat mengetahui bagaimana sih keadaan sarana yang kita jalankan, baik dari tegangan, arus listrik, dan badan bakar serta kecepatan yang kita gunakan. Lalu ini ada beberapa lampu-lampu indikator. Jadi tujuan lampu ini adalah memberikan peringatan kepada masinis bahwa peralatan tersebut ini bekerja dengan baik. Peralatan yang dapat diindikasikan oleh lampu ini adalah yang pertama, pintu kanan buka, pintu kiri buka, footstep kanan kerja, footstep kiri kerja, master control 1 on, master control 2 on, master control 1 gangguan, master control 2 gangguan, baterai, rem parkir kerja, deadman kerja, engine kerja, dan engine mati. Kita lanjut ke saklar dan tombol. Saklar dan tombol ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa peralatan kendali seperti yang di bawah ini. Yang pertama, saklar lampu. Saklar lampu ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa fungsi lampu, antara lain lampu penerangan ruang penumpang, penerangan kabin masinis, dan lampu sorot atau headlamp. Yang kedua adalah tombol pembersih kaca. Ada dua, yaitu tombol wiper dan tombol washer. Yang ketiga adalah tombol pintu kiri, dan tombol pintu kanan. Yang keempat adalah tombol pembersih kaca. Yang kelima adalah tombol footstep kiri dan footstep kanan. Yang keenam adalah tombol klakson, tombol pengatur sirkulasi udara, tombol pengatur suhu udara, tombol engine start, tombol engine stop, tombol reset, tombol baterai, dan tombol lampu semboyan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon koreksi bila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi pada kali ini. Saya Satrio Kristanto, mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.